dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada
orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 3. Tuhan Yesus memberkati. Ketidakdewasaan jemaat di Korintus membuat Paulus tidak dapat memberikan makanan keras kepada mereka. Dikatakan di dalam ayat 2, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Orang-orang Korintus masih lemah karena mereka baru menjadi orang percaya. Rasul Paulus tidak menyalahkan orang-orang yang dalam kondisi demikian. Keadaan ini bisa saja menimpa kita atau mungkin sedang menimpa kita. Kita sedang berada dalam iri hati, perselisihan di antara kita, mengeluh atau berkeluh kesah. Mari segeralah kita sadar dan bertobat. Iri hati dan perselisihan di antara mereka membuat mereka hidup secara kelompok-kelompok. Paulus menegaskan di ayat 5 dan 6 dikatakan demikian, "Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Paulus maupun Apolos hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Baik yang menanam maupun yang menyiram memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Pertumbuhan hanya berasal dari pihak Allah. Karena tanpa Tuhan, maka usaha menanam dan menyiram tidak ada gunanya. Jadi, Paulus dan Apolos hanyalah alat yang dipakai Tuhan secara bersama-sama untuk melayani jiwa-jiwa. Tidak ada yang lebih baik atau buruk. Tidak ada yang lebih hebat atau rendah. Tidak ada yang merasa lebih penting. Tidak ada yang merasa lebih dibutuhkan. Semuanya dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus dan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Walaupun di zaman sekarang ada banyak parameter yang dipakai untuk melihat keberhasilan di dalam membangun jemaat atau keberhasilan seorang hamba Tuhan. Mega church, jemaat yang ribuan serta musik dan gedung yang wow, ini adalah gereja atau hamba Tuhan yang diurapi, diberkati atau berhasil. Itu belum tentu. Disinilah Paulus menegaskan dasar utama dan satu-satunya dalam membangun jemaat, yaitu harus selalu menekankan pada salib Kristus dan Injil sebagai pusat pemberitaannya, bukan pada hikmat manusia. Dasar saja belum cukup, tapi bahan apa yang digunakan di atas dasar itu? Kualitas dari bahan apa yang digunakan di dalam membangun jemaat itu juga penting. Apakah dari emas murni, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Suatu kelak akan teruji, yaitu pada hari Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat 13-14. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Zaman boleh berubah. Metode dan cara dalam menyampaikan kebenaran bisa saja diakomodir. Tapi yang tidak boleh kita ubah adalah isi beritanya. Jangan sampai bergeser. Kiranya hanya salib Kristus dan firman-Nya saja yang menjadi dasar dan bahan kita di dalam membangun jemaat dan kehidupan kita secara pribadi. Jangan kepada hikmat dan intelektual manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.